Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ramadan pertama ini semoga Allah beri keberkahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang pertama yang dilakukan oleh para rasul dan anbiya adalah dakwah tauhid. Maksudnya adalah Rasulullah, para rasul-rasul sebelumnya mengajak kepada masyarakatnya agar hanya mereka hatinya benar-benar mengabdi menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran itu memang kebanyakan di samping ada hukum-hukum di kisah-kisah berbicara tentang tauhid dengan berbagai versinya. Berbagai versi maksudnya ya kana Allah aliman hakima, innaka antal ghafurur rahim. Semua sifat-sifat Allah menunjukkan bahwasanya maksudnya hanya Allah yang harus diibadahi. Allah Maha mengetahui. Ya, semuanya ini masuk dalam konsep tauhid. Baik, sebuah hadis ya terkenal an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuka. Jadi Ibnu Abbas pernah suatu hari dia berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Masya Allah, ini bentuk ketawaduan Rasul ya, bagaimana dia ya sambil bonceng dia bercerita kepada anaknya, sambil bawa mobil, bawa motor, bisa kita bercerita kepada anak-anak kita tentang hal-hal berkaitan yang penting lah, urusan dunia, urusan akhirat dan lain-lain. Rasulullah mencontohkan ini. Wahai ghulam, saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini masih kecil ya. Ibnu Abbas kan lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ini berarti masih kecil. Katanya, apa kalimat itu? Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu. Jagalah hukum Allah, jagalah perintah Allah dengan melakukan perintah-perintah yang wajib, mengerjakan yang sunnah jika ia mampu, dan jauhi larang-larangannya ya. Jauhi semua larang-larangannya. Ihfazillah wa yahfazuka, Allah akan menjaga. Allah akan jaga kehidupannya di dunia, Allah akan jaga kehidupannya di akhirat, karena dia taat kepada Allah. Ihfazillah tajidu tujahak ya, jagalah Allah, Allah akan mendapati Allah di hadapan. Maksudnya Allah akan, ketika seorang tersebut dalam kehidupan dunia mengalami kesusahan, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah akan buka kesusahan itu dengan kemudahan. Ingat kan cerita Nabi Yunus, kalimat yang dibaca kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat tauhid yang dibarengi dengan istighfar. Makanya kata para ulama, orang yang merealisasikan tauhid dan istighfar, Allah akan angkat keburukan dalam kehidupannya. Seperti berdasarkan ayat ini. Penting ini ilmu tauhid. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mintalah kepada Allah. Maksudnya minta hal-hal yang manusia tidak mampu. Manusia tidak mampu melakukan. Bukan minta tolong ambil sesuatu, minta tolong ambil air, itu boleh. Minta tolong ambil dengan adab yang baik ya. Minta tolong kepada anak untuk mengambil buku, tentu ini tidak dilarang. Minta tolong teman untuk beli minyak misalnya, tidak dilarang. Yang dilarang di sini adalah permintaan yang mana makhluk itu tidak mampu melakukannya. Minta tolong, bagaimana masa depan saya ke depan, bagaimana
kalau engkau ingin seperti ini, ingin sembuh, tolong berikan ini ke tanah ini, atau yang semisal itulah, banyak macam. Maka ini yang maksudnya permintaan seperti ini yang tidak dibolehkan dalam Islam, ya. Allah marah orang seperti ini, ya, karena dia berarti dia kurang yakin gitu kepada Allah, kurang mengandalkan Allah. Yang hal-hal yang berkaitan seperti ini yang tidak dibolehkan. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta tolong kepada Allah. Wa'lam ya anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwasanya umat jika dia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, untuk menolongmu, mereka tidak akan bisa menolongmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan atasmu, sudah Allah tetapkan. Begitu juga apabila ya begitu juga jika umat, seseorang, masyarakat ingin memudaratkan, membahayakanmu, kata Rasulullah, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Rafa'atil aqlam wa juffatis suhuf. Nah, jadi banyak ya contoh-contoh tauhid ya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang harus kita pelajari lagi. Banyak kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jika ada ular melintas ke kanan, kita mau pergi, ini menunjukkan, atau ke kiri, ini menunjukkan nanti ada bahaya. Hal-hal seperti ini yang harus dijauhi, seperti bunyi sesuatu menandakan akan terjadi sesuatu. Sedangkan ular saja nggak tahu, ya, ular aja dia nggak punya otak, ular aja nggak tahu dia itu mau kemana, maksudnya tidak tahu kapan dia terjadi bahaya untuknya. Bagaimana bisa kita mengatakan itu menunjukkan berbahaya bagi kita? Nah, ini kadang juga pelajaran di SD, pelajaran di sekolah-sekolah, masalah tauhid ini masih sebagian lah ya bersifat hafalan. Yang penting itu penghayatan dan pemahaman ya, seperti kisah Rasulullah terhadap Ibnu Abbas ini. Hafalan ya, kita bolehlah menghafal, penting ya. Seperti metode 50 aqaid wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamu bi nafsi, ini ilmu qudrat irada, ilmu kalam, ilmu basar kalam, ini penting ya. Begitu juga dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini hanya sebuah istilahi saja, istilah para ulama bagaimana cara jalan mereka memahami tauhid ini dengan benar. Yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Semua ini kalau benar-benar direnungkan, misalnya kita satu contoh saja lah, Allah alim, Allah mengetahui. Bagaimana seorang tersebut bisa mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain? Ya, karena dia yakin Allah mengetahui dan enggak mau dia. Bagaimana seorang tersebut bisa menzalimi, mengambil uang negara, menipu, berbohong terhadap temannya, orang tua dan sebagainya? Dia enggak mau, karena Allah mengetahui, Allah catat itu. Basar, Allah melihat. Nah, ini salah satu contoh. Begitu juga dia ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan, dia tahu bahwa ini adalah sudah ketetapan Allah. Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan jalan keluar, hikmah. Dengan sifat rububiyahnya Allah mengatur ya, Allah ma'adil dan lain-lain sebagainya. Ini contoh singkat yang semuanya ingin mengarahkan hati manusia, qalbu manusia ini bergantung kepadanya. Memang perlu, kata Imam Ghazali, itu 3 ilmu ya yang wajib. Itu ilmu tauhid ini, ilmu qalbu, memahami keajaiban akal, memahami bagaimana perannya kalbu dalam kehidupan ini. Kemudian ilmu syariat. Ilmu syariat ya tentunya yang tidak lari dari yang hakamul khamsah itu, wajib, haram, sunnah,
makruh dan jaiz. mubah. Nah, begitu juga ya, sebenarnya Indonesia falsafah tauhid itu sudah tercantum dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang ketuhanan Maha Esa itu? Jelas di pembukaan undang-undang kan, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, terus setelah itu. Jadi Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu memang ada juga ucapannya Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, katanya kasratuz dzunub ma'a sihhatil tauhid, ya. Intinya orang yang banyak dosa tapi tauhidnya benar itu lebih baik daripada orang yang sedikit dosa tapi tauhidnya salah, tauhidnya rusak. Nah, ini perlu juga kita ambil perkataan ini, kita tanamkan. Jadi ini mengatakan bahwa ilmu yang pertama yang harus dikuasai oleh mukallaf itu ya ilmu tauhid ini. Awal wajibin wa akhir wajibin, awal yang wajib dan akhir yang wajib. Akhir wajib maksudnya ketika seorang sakaratul maut meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tauhid ini tercantum di kalimat la ilaha illallah ini, la ilaha illallah. Rasulullah berdakwah ya, bahkan di Mekah 13 tahun kan dia memperjuangkan kalimat tauhid ini. Tentu orang yang menyeru kalimat tauhid ini tidak akan lepas dari dicaci, dimaki, bahkan diusir, bahkan dibunuh, banyak kan, di penjara. Tapi kemuliaan orang yang membawa kalimat ini tidak akan turun, tetap mulia. Rasulullah, para sahabat dan para ulama setelah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tertancap ya dengan kuat kalimat ini di dada kita dan keturunan-keturunan kita. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.